Jadi Pak Jokowi mengatakan IKN ini adalah proyek yang terbesar di muka bumi sekarang ini, katanya. Ya. Menurut saya Pak Jokowi itu kurang wawasan lah ya. Jadi kalau orang kurang wawasan itu kemudian seperti kodok dalam tempurung. Sampai selesai IKN cuma perlu dana sebesar 34 miliar dolar Amerika. Jadi jangan asal bacot di sana lah. Ya, datang ke sini, ke Sepaku, datang ke Kaltim, lihat sendiri. Kami bukan orang yang suka perang, suka cari masalah. Kami cinta damai di sini. Suku-suku kami di sini cinta damai semua. Ya. Halo bosku, salam waras. Jangan asal bacot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali nyinyir dan bacot soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia merasa terusik dengan pernyataan Inyuman Nuarta, salah seorang seniman yang ikut menangani proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang menyatakan bahwa proyek IKN merupakan karya anak bangsa dan bakal selesai tepat waktu. Rupanya Amin Rais tidak percaya terhadap pernyataan Inyuman Nuarta dan lebih percaya pada pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa proyek IKN akan digarap oleh Cina. Nah, politisi GEK yang gelar profesornya dicabut oleh pihak UGM itu menyatakan bahwa Jokowi mulai gelagapan dan tidak ada pihak lain yang akan dimintai bantuan selain Presiden Cina Xi Jinping. Itu artinya tegas Amin Rais, penjajahan Cina sudah semakin nyata. Tak hanya itu, Mbak Amin juga menyebut bahwa Jokowi seperti kodok dalam tempurung yang kurang wawasan ketika Jokowi menyebut bahwa proyek IKN merupakan proyek yang terbesar di dunia. Nah, terkait dengan pernyataan Amin Rais tersebut, seorang warga IKN pun menantang mereka yang sering bersikap nyinyir dan bacot soal IKN untuk melihat IKN secara langsung, bagaimana perkembangan IKN saat ini, di mana jasa perdagangan bernilai miliaran rupiah mengalir setiap hari di IKN, khususnya di Pasar Sepaku. Banyak pendatang yang mencari penghidupan di IKN yang banyak berdiri perusahaan mulai batu bara, kelapa sawit, hingga HTI. Saya tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Ya, sehingga kolonisasi Cina, maksudnya Cina daratan, itu step by step, sedikit demi sedikit, memang sudah berjalan tanpa halangan apapun. Tidak ada halangan. Ya. Nah, ketika impian Jokowi membangun ibu kota baru di Kaltim itu mulai gelagapan, ya, siapa lagi yang diminta tolong kalau bukan Presiden Xi Jinping yang sekaligus menjadi Sekjen Partai Komunis Cina, juga Panglima tertinggi militer Cina, dan seterusnya. Nah, kini resmi sudah Cina diminta Indonesia untuk menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara. Begitu pembangunan ibu kota baru itu selesai, maka saya tegas katakan penjajahan Cina atas Indonesia mendapatkan angin buritan super kencang. Jokowi telah menjadi instrumen imperialisme Cina atas Indonesia. Jadi wahai bangsa Indonesia, ya Allah, bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi, masih belum sadarkah kita ini menghadapi kenyataan yang sangat pahit sekarang ini. Sementara itu harus segera saya catat patriotisme Pak Inyuman Nuarta, arsitek top yang dimiliki Indonesia, yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan ibu kota baru di Kaltim itu. Nah, dalam video yang berdurasi sekitar 29 menit, ya, itu Pak Inyuman berkata, ini saya quote ad verbatim, ya, kata demi kata. Ini Pak Inyuman bilang,
ini adalah istana pertama kita yang dibangun oleh bangsa kita, bangsa sendiri, tanpa pengaruh dari mana-mana. Ini betul-betul murni dari kita. Tidak ada pengaruh dari arsitek manapun. Aku bekerja supaya selesai tepat waktu. Ini saya agak merinding ketika mendengarkan Pak Nyoman itu. Ya. Jadi keyakinan dan patriotisme Pak Nyoman itu tiba-tiba dirobohkan oleh Luhut yang mengatakan IKN Nusantara akan diselesaikan oleh China. Dan pasti omongan Luhut lebih powerful ya, karena sudah seizin Jokowi. Ya. Nah, saya melihat boleh dibilang Jokowi ternyata sebuah, maaf ini istilah saya itu mysterious quantity, ya, sebuah entitas yang penuh teka-teki. Ya. Jadi kalau melihat pendiriannya yang dimuat majalah Tempo edisi bahasa Inggris 9 Agustus tahun ini, kita bisa kaget dengan pongahnya Jokowi sesumbar, dan sesumbarnya itu jadi judul berita. Jokowi says IKN now largest construction in the world. Jadi Pak Jokowi mengatakan IKN ini adalah proyek yang terbesar di muka bumi sekarang ini, katanya. Ya. Menurut saya Pak Jokowi itu kurang wawasan lah ya. Jadi kalau orang kurang wawasan itu kemudian seperti kodok dalam tempurung. Sampai selesai IKN cuma perlu dana sebesar 34 miliar dolar Amerika. Lihat langsung. Ya, jangan cuma asal katanya-katanya. Datang ke sini lihat faktanya, bosku. Nah, lihat ini. Dengan adanya proyek IKN ini, nah, jadi tempat kami di sini jadi rame. Ini pasar Sepaku, bosku. Ya. Miliaran rupiah di sini beredar tiap hari dari jasa perdagangan. Di sini juga ada perusahaan batubara. Di sini juga ada perusahaan sawit. Nah, perusahaan HTI. Banyak para pendatang luar di sini yang mencari rezeki penghidupan baru di sini. Kami welcome sekali. Ya. Jadi jangan asal bacot di sanalah. Ya, datang ke sini ke Sepaku. Datang ke Kaltim, lihat sendiri. Kami bukan orang yang suka perang, suka cari masalah. Kami cinta damai di sini. Suku-suku kami di sini cinta damai semua. Ya. Halo bosku. Salam waras. Jangan asal bacot. Ya, begitulah DNA politik Amin Rais yang syarat dengan sentimen kebencian terhadap Presiden Jokowi. Sudah hampir 10 tahun Presiden Jokowi memimpin negeri ini, tetapi di mata Amin Rais hampir tidak pernah ada kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai mampu memberikan nilai tambah buat kemajuan bangsa dan negara. Di mata Amin Rais, kebaikan dan kelebihan Jokowi sebagus apapun akan selalu dinilai sebagai sebuah kejahatan politik. Ini salah satu risiko yang harus ditanggung oleh Amin Rais ketika DNA politiknya ini penuh dengan sentimen kebencian. Ia rela merendahkan marwah dan martabatnya sendiri sebagai seorang guru besar yang akhirnya dicabut oleh pihak UGM karena dinilai sudah tidak lagi layak untuk disebut sebagai seorang profesor yang rela merendahkan harkat dan marwahnya sendiri sebagai seorang guru besar. Pernyataan Amin Rais yang serba nyinyir dan suka bacot, terutama terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi ini, kalau boleh saya ibaratkan, mohon maaf, seperti orang buta yang diminta untuk menjelaskan bagaimana wujud seekor gajah. Dia bilang bahwa gajah itu bentuknya kecil dan panjang karena kebetulan yang dipegang adalah ekornya. Saya kira Amin Rais dalam posisi seperti itu. Diminta untuk mengomentari soal IKN pun selalu berbeda dengan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya, karena memang belum pernah melihat kejadian yang sesungguhnya. Ia hanya percaya pada berita-berita hoax yang sengaja dikembangkan dan diglorifikasi oleh para pembenci Jokowi, dan tidak pernah melihat atau tidak pernah mau membaca
berita-berita mainstream bagaimana perkembangan IKN hingga saat ini. Maka yang muncul kemudian adalah kesimpulan demi kesimpulan, tafsir demi tafsir, dugaan demi dugaan, bahkan halusinasi demi halusinasi yang dikembangkan hanya berdasarkan rekayasa imajinasi liarnya sendiri. Sungguh menyedihkan memang kalau orang yang sudah terjun dalam dunia politik dalam usia yang sudah mulai udur, tetapi justru sentimen kebenciannya ini bukannya semakin berkurang, tetapi justru semakin tenggelam di dalam limbah kebencian yang terus tertanam semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, hingga akhirnya apa yang dia nyatakan justru bertolak belakang dengan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya. Inilah potret seorang Amin Rais yang saya kira tidak pantas untuk dijadikan sebagai rujukan, khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, yang sangat menghargai kinerja seorang pemimpin yang hampir 2 periode kepemimpinannya selalu bekerja keras dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, berusaha untuk memberikan rasa keadilan secara merata, mulai dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, hingga akhirnya seluruh rakyat Indonesia benar-benar merasakan keadilan baik di luar Jawa maupun di Jawa. Tantangan yang disampaikan oleh salah seorang warga IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini tentu saja layak untuk direspon Mbah Amin. Silahkan sekali Mbah Amin Rais untuk datang secara langsung di IKN, bagaimana situasi, kondisi, kemudian juga perkembangan ekonomi setelah IKN ini dibangun oleh Presiden Jokowi. Hal ini penting untuk digarisbawahi, jangan sampai Mbah Amin Rais yang sudah mulai uzur ini terus membangun sentimen kebencian, membangun dugaan tanpa bukti, membangun sentimen kebencian yang terus-menerus dilakukan untuk menyerang Presiden Jokowi, hingga akhirnya suatu ketika Mbah Amin sendiri lupa bertobat dan meminta ampun atas semua dugaan tanpa bukti dan fitnah yang selama ini diarahkan kepada Presiden Jokowi. Sungguh sangat besar risikonya apabila situasi seperti itu terus dirawat dan dipelihara oleh Mbah Amin Rais. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.